Beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. Mesin, Mesin! Tutur Tinula. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Cerita ini ditulis dan disusun oleh S. Tijab. Teknik dan montase dikerjakan oleh Rudi Tinangon dan Joko SP. Sutradara Y. Rudi Wartono. Kali ini mengetengahkan episode ketiga dengan judul Daun-Daun Bersemi Lagi. Dalam seri yang ke-88 ini didukung oleh para pemain Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, Hari Aki sebagai Empu Hanggareksa, Dahlan sebagai Ki Panggala, Benny sebagai Sanding, Rini Marjan sebagai Sariti, Eli Ermawati sebagai Mesin, AP Burhan sebagai Banyak Dekur, dan dibantu oleh Suryatin dan Andi Rizhadi. Pembawa cerita Nusri. Selamat mendengarkan. Arya Kamandanu menyiapkan aji seipi angin yang dulu diajarkan Empu Hanggareksa. Sementara itu, para penonton diam menunggu. Nampak Ki Panggala duduk dengan kaki ditumpangkan ke paha sambil terus membangga-banggakan anaknya. Penonton menjadi agak gelisah melihat Arya Kamandanu yang masih belum juga melakukan sesuatu. Maka Empu Hanggareksa nampak kesal. Hei, Kamandanu! Apa yang kau lakukan di situ, ha? Orang-orang sudah menunggu. Mereka mau melihat apa kau bisa melakukan seperti apa yang telah dilakukan anak desa Tumangkar itu. Hanggareksa, barangkali anakmu sedang berpikir bagaimana caranya untuk mengundurkan diri. Kamandanu, kalau kau masih juga berdiri di situ seperti sapi tolol, kau akan kulempari batu. Ayo,
Cepat naiklah kau. Arya Kamandanu tidak senang juga melihat ayahnya menjadi sasaran cemoohan Ki Panggala. Maka secepat kilat dia melompat ke udara. Mendadak suasana menjadi sangat sunyi. Semua mata memandang kagum ke arah Arya Kamandanu yang berdiri di atas bambu bagaikan burung Raja Wali. Arya Kamandanu kemudian mulai melompat ke sana kemari. Kakinya tak kalah lincahnya dibandingkan Sanding. Bahkan gerakannya jauh lebih cepat. Ki Panggala diam-diam mulai khawatir. Arya Kamandanu terus melompat dan gerakannya makin lama makin cepat. Penonton berdecak kagum. Kini mereka tidak lagi melihat dengan jelas tontonan di depan mereka. Mereka hanya seperti melihat kelebatan bayangan orang yang melompat ke sana kemari seperti hantu malam. Kadangkala bayangan itu berputar-putar di udara, kadangkala melesat ke samping kiri atau kanan. Tiba-tiba Arya Kamandanu berhenti melompat, tapi hanya sebentar. Saat berikutnya, dia sudah melayang ke atas pohon, kemudian kembali lagi ke atas bambu. Lalu dia melompat ke atas bubungan rumah banyak dekur. Lompatan itu menimbulkan angin bersuit, dan anehnya, tak secuil pun genting rumah banyak dekur pecah atau retak karena. Saipi angin. Anak itu mempunyai aji saipi angin. Pantas dia bisa melakukan lompatan seperti setan. Kalau begini, anakku bisa kalah. Sanding! Ya, Ayah. Kau sudah siap untuk pertarungan berikutnya? Saya siap, Ayah. Kau harus hati-hati. Lawanmu itu bukan anak muda sembarangan. Kau harus ingat benar jurus-jurus yang kuajarkan tempo hari. Terutama sekali jurus yang penuh tipu muslihat. Kau tidak perlu ragu-ragu. Kalau perlu, sodok saja begitu dia lengah. Di sini yang penting menang. Nah, ambillah tongkatmu. Pertarungan sudah akan dimulai lagi. Baik, Ayah. Sanding sudah berdiri dengan tongkat rotan di tangan kanannya. Demikian pula Arya Kamandanu yang berdiri di tepi gelanggang yang lain. Tak lama, Sanding melompat ke atas bambu. Arya Kamandanu segera menyusul. Kini dua orang pemuda itu sudah berdiri berhadap-hadapan. Penonton menunggu sambil menahan napas. Di antara penonton, nampak sepasang mata yang indah ikut melihat apa yang akan terjadi di atas gelanggang pertarungan. Orang itu mengenakan kerudung kepala dan gerak-geriknya seperti seorang nenek-nenek. Sanding! Apalagi yang kau tunggu? Ayo cepat, sabet saja! Ya! Ya, ya, ya! Sanding terus memburu Arya Kamandanu dengan tongkat rotannya. Karena kali ini tidak menggunakan aji sepi anginnya, dan itu memang disengaja. Arya Kamandanu menjadi kewalahan. Beberapa kali kakinya hampir saja terpeleset, tapi untung dia buru-buru dapat mengatasi keseimbangan tubuhnya. Aku melihat ada yang tidak beres, Kakang Hanggareksa. Iya. Mengapa sekarang anak itu menjadi lamban? Mengapa gerakannya menjadi kaku sekali begitu? Barangkali dia sedang menjajaki kemampuan lawannya. Tapi bukan begitu caranya menjajaki lawan. Lihat. Saya menjadi khawatir, Kakang. Sudahlah. Biar saja dibayar tegur. Kalau memang dia harus kalah, ya biar saja toh kalah. Mungkin memang kita tidak ditakdirkan menjadi besan. Sanding terus menghujamkan tongkatnya, menyabet kiri kanan. Arya Kamandanu semakin kerokokan. Setelah beberapa kali pundaknya kena pukulan tongkat, dan kali ini pukulan itu datang semakin gencar.
Akhirnya Arya Kamandanu menjadi bulan-bulanan sanding. Namun begitu, dia masih berusaha untuk bertahan di atas ujung bambu kuning. Sementara itu, tak jauh dari atas gelanggang, berdiri dekat pintu, nampak Sariti melawannya pertarungan sambil menggigit bibirnya dengan cemas. Kasihan Kakang Kamandanu. Dia menjadi bulan-bulanan Kakang Sanding. Kasihan. Tubuhnya pasti sakit sekali terkena pukulan tongkat rotan itu. Mengapa kau harus berkorban untuk kami? Dia terkena pukulan lagi di punggungnya. Mengapa Kakang Sanding begitu kejam? Bukankah dia tahu bahwa Kakang Kamandanu hanya mengalah saja? Kasihan sekali Kakang Kamandanu. Bagus sekali kau Sanding. Begitulah caranya menghajar lawan di atas bambu. Bagaimana? Lihat, Kamandanu sudah terjatuh. Berarti dia kalah. Anakku yang menang. Hei Sanding, kau menang. Kau yang berhak mendapatkan Sariti. Ki Panggala terus tertawa-tawa melihat kemenangan yang diperoleh anaknya. Lain halnya dengan Empu Hanggareksa, dia nampak sangat terpukul. Setelah minta diri pada banyak dekur, buru-buru orang tua itu melangkah meninggalkan keramaian orang. Sementara itu, di belakang para penonton yang masih sibuk membicarakan jalannya pertarungan, nampak dua orang laki-laki berbadan kekar. Dua bilah pedang yang terselip di pinggang menandakan bahwa mereka tergolong orang yang menyukai tindakan kekerasan. Kau melihat apa, Kakang Tembini? Lihat sebelah sana. Banyak wanita cantik. Diamlah kau, Gender. Rupanya kau tertarik pada nenek-nenek di bawah pohon itu ya? Iya, aku tertarik pada nenek-nenek yang aneh itu. Apa? Nenek-nenek aneh? Apanya yang aneh? Bedaknya, pupurnya, atau gincunya terlalu tebal hingga nampak seperti genderuwo kesiangan. Coba perhatikan. Apakah dia betul-betul seorang nenek? Bukan, Kakang. Wajahnya masih halus, tidak berkerut-kerut seperti nenek-nenek. Lihat, dia pergi adik-adik. Mari kita ikuti dari belakang. Bagaimana Sanding? Kau puas sekarang? Akhirnya kau juga yang akan memboyong Sariti. Sebenarnya saya malu, Ayah. Apa? Malu? Mengapa harus malu? Sebenarnya saya tidak berhak memenangkan pertarungan itu, Ayah. Pokoknya kau yang menang. Semua orang melihat kaulah yang menang. Kamandanu kau gebuk sampai babak belur dan akhirnya tubuhnya melayang jatuh bagaikan nangka busuk. Orang-orang tidak tahu. Ayah juga tidak tahu. Hanya saya dan Sariti yang tahu bahwa sebenarnya saya tidak berhak untuk menang, Ayah. Kalau saya dapat memukul Arya Kamandanu, ya karena dia sengaja mengalah, Ayah. Mengalah bagaimana? Dia mengalah, Ayah. Sebelum pertarungan dimulai, dia sudah menyerahkan kemenangan itu pada saya. Masa harus begitu? Ayah tidak percaya karena ayah tidak tahu. Jadi kau anggap bapakmu ini bodoh ya? Kau kira aku tidak tahu? Jadi ayah tahu? Hai, dengar Sanding. Kamandanu itu bukan lawanmu. Dia mempunyai aji saipi angin. Dia bisa bertarung seperti setan.
Kau tidak akan mampu melawan orang seperti itu. Kalau dia mau, kau bisa dibunuhnya. Tentu saja aku tahu kalau dia sengaja mengalah. Kalau dia bertarung sungguh-sungguh. Dalam satu gebrakan kau sudah bisa dibuat terjungkal dan tidak bangun lagi. Tapi, sudahlah. Aku tidak mempersoalkan itu lagi. Yang penting kau bisa mengawini anak banyak dekor. Tapi ingat, kau harus berjanji padaku. Berjanji apa ya? Kau harus bisa memberikan anak sebanyak-banyaknya pada Sariti. Iya, iya, iya. Kakang Sanding memang keterlaluan. Berapa kali dia memukulmu, Kakang? Entahlah, Sariti. Aku tidak menghitung berapa kali pacarmu itu telah memukul aku. Tapi memang seharusnya begitu. Kalau dia tidak bersungguh-sungguh, tentu orang-orang akan tahu bahwa apa yang mereka lihat hanyalah sebuah sandiwara. Tapi kau yang menjadi korban, Kakang. Untuk membuat sandiwara yang meyakinkan, memang dibutuhkan korban. Sudahlah, Sariti. Iya, Kang. Aku mau pulang. Terima kasih. Kau telah memboreh punggungku dengan parang. Aku yang harus berterima kasih padamu, Kakang. Tanpa pertolonganmu, pengorbananmu, jiwa besarmu, entahlah apa jadinya hidupku nanti. Ada sedikit yang ingin kusampaikan padamu. Apa itu, Kakang? Sekalipun semua ini kulakukan dengan rasa tulus. Iya. Tapi ada sesuatu yang sangat kuharapkan. Janganlah kau sia-siakan pengorbananku ini. Jadilah kau nanti seorang istri yang baik, yang setia, penuh pengertian dan kasih sayang pada suami dan anak-anakmu. Iya, Kakang. Iya. Aku akan memenuhi apa yang kau harapkan. Aku tidak akan menyia-nyiakan pengorbananmu yang begitu berharga ini, Kakang. Jalanan sudah sepi ketika Arya Kamandanu meninggalkan halaman rumah Sariti. Tak ada sepotong manusia melintas di jalan. Rumah-rumah pun sudah ikut tertidur bersama penghuninya. Sambil merasakan rasa sakit di beberapa bagian tubuhnya, Arya Kamandanu melangkah sempoyongan. Tiba-tiba, dia merasa gembira. Tapi dalam kegembiraan yang aneh itu, ada sesuatu yang tidak mampu dimengerti. Aneh sekali. Mengapa tiba-tiba saja hatiku gembira? Baru saja aku bertarung dan dikalahkan sampai tubuhku sakit semuanya. Tapi, mengapa aku justru gembira? Apakah ini yang namanya bahagia? Berkorban untuk orang lain tanpa pamrih. Di situkah letak kunci kebahagiaan ini? Apakah itu bukan suatu kesombongan atau kekonyolan? Iya, nenek-nenek itu berhenti, Kang. Dia menengok ke belakang. Mungkin dia tahu kalau kita buntuti. Iya, kita lihat saja dari jauh. Aku ingin tahu dia pulang ke rumah siapa. Kakang Tumbini naksir ya? Aku bukan mau mencumbu dia. Lalu mau kau apakan perempuan itu, Kang? Akan kutangkap. Ditangkap, lalu ditidurkan di atas ranjangnya. Sedap sekali, Kang. Hus, ngawur. Perempuan itu akan kutangkap dan kuserahkan pada pemerintah Kediri. Loh, apa salahnya dia, Kang? Adik Gender, ya Kang. Kita mampir nonton pesta bambu kuning tadi. Rupanya rezeki nomplok.
kalau kita pulang langsung ke Kedung Pluk, wah, rugi besar. Kita tidak bakal dapat 200 ringgit. Hah? 200 ringgit? Iya. Kalau dugaanku itu betul, kita akan dapat 200 ringgit. Kau pernah dengar tentang 2 orang asing yang menjadi buronan pemerintah Kediri? Oh ya? 2 orang itu laki-laki dan perempuan. Konon kabarnya, yang laki-laki diduga sudah mati karena menderita luka-luka parah. Tinggal yang perempuan. Oh iya, Kang. Iya. Perempuan itu tadi sepertinya juga bukan penduduk asli. Hah? Bukan pribumi. Kulitnya putih sekali. Jarang wanita asli menunjukkan ciri-ciri seperti itu, Kang. Mungkin dia itu wanita buronan pemerintah Kediri, Kang. Loh, mana dia? Hah? Wah, dia sudah pergi, Kang. Ayo kita kejar dia. Ya, ayo cepat. Sampai kaget aku. Kalian siapa dan mau apa? Kau mau pulang kemana, Nek? Malam-malam begini. Aku mau pulang kemana? Apa urusanmu? Ayo minggir. Jangan berdiri di situ. Aku mau jalan. Nek, jangan begitu, Nek. Kami kan bermaksud baik. Ini sudah malam. Hah? Aku mau pulang. Jangan ganggu aku. Nanti tak laporkan kepala desa loh. Loh. Siapa yang mengganggu nenek? Kami justru mau mengantarkan nenek. Kasihan, sudah tua kalau berjalan sendiri. Nanti ada genderuwo loh, Nek. Aku tidak takut genderuwo. Sudah. Kalian mengganggu orang jalan saja. Tunggu dulu, Nek. Kalian ini mau apa sebenarnya? Mau merampok ya? Aku tidak punya apa-apa. Kalau mau merampok, sana di kota. Tunggu dulu, Nek. Kok buru-buru sekali? Ini sudah malam. Aku ditunggu cucuku di rumah. Siapa nama cucumu itu, Nek? Apa urusanmu mau tahu nama cucuku? Kalian ini pasti orang-orang gak bener. Brengsek. Ayo pergi. Nek. Kok galak amat sih, Nek? Nek. Kurang ajar kau ya. Berani pegang-pegang tanganku. Aku sudah tua. Kalau mau cari kesenangan, sana sama yang masih muda. Cari yang masih kenceng pipinya. Tidak, aku tidak mau. Aku mau kau saja, Nek. Tembini dan Kendar, 2 orang laki-laki dari desa Kedung Pluk itu merasa gembira. Ternyata dugaan mereka benar. Wanita yang mengaku nenek-nenek itu ternyata masih muda dan cantik wajahnya. Dialah Mesin. Nah, para pendengar sekalian, bagaimana kisah selanjutnya? Apa yang akan terjadi dengan Mesin? Silakan mengikuti seri berikutnya. Sampai jumpa.